karena dia ada di sini. Dia kita baca Keluaran 15 ayat 26. Bunyi firman Tuhan. Dan berfirman, jika engkau dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahwe Elohimmu. Itu tidak ada di Alkitab saudara, karena saya pakai Indonesian Modern Bible. Ya, saya pakai Indonesian. Alkitab kita kan ada terjemahan baru, terjemahan lama. Yang saya pakai ini Indonesian Modern Bible. Ya, saya minta maaf ya buat saudara ini. Jika engkau dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahwe Elohimmu dan melakukan yang benar di matanya, dan engkau memberi telinga kepada perintah-perintahnya dan mengikuti semua ketetapan-ketetapannya, aku tidak akan menimpakan apa? Tulah-tulah ini ke atasmu yang telah kutimpakan kepada orang-orang Mesir, karena akulah Yahwe penyembuh. Itu pakai kata Yahwe atau Yehova Rafa. Saudara-saudara, Tuhan kita Tuhan kita Tuhan penyembuh. Terus umatnya kepek-kepek. Amin saudara. Ya, tampilan saya sama umur saya beda saudara-saudara. Makanya saya tidak mau menyebutkan umur saya. Saudara-saudara kasih di dalam Tuhan. Saya merasa sampai hari ini Tuhan baik buat saya. Kenapa? Karena Dia Yehova Rafa. Dia tabib, dia segala tabib. Amin. Saya mau berkata kepada saudara hari ini, Tuhan pasti menyembuhkan sakitmu. Amin. Sakit apapun di dalam hidupmu, Tuhan sembuhkan. Amin saudara. Saya ngalamin saudara kasih dalam Tuhan. Belum lama saya ditelepon sama orang ini, kalau saya sebut namanya saudara kenal. Ya, dia punya usaha cukup besar di Jayapura, kena COVID karena suaminya meninggal karena COVID. Ketika dia telepon saya, Tuhan bilang sama saya, aku sembuhkan dia. Apa yang terjadi saudara? Dia bilang sama saya, Pak, saya mau ke rumah sakit. Saya bilang, ya, tunggu saya, nanti saya telepon setelah saya balik dari Jayapura. Apa yang terjadi saudara? Di kendaraan saya doa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau sudah berjanji, janjimu ya dan akan. Dan apa yang terjadi saudara? Sampai di rumah saya telepon dia, dia bilang, Pak, saya tidak jadi ke rumah sakit. Saya tanya, kenapa? Tuhan sudah sembuhkan. Haleluya saudara. Saya mau kasih tahu sama saudara hari ini, mungkin saudara ditakut-takutin ya dengan berita-berita yang menurut saya tidak baik, menurut saya gitu loh. Jadi kalau hal-hal yang negatif itu jangan langsung diterima, jangan langsung diterima saudara, karena hati atau jiwa kita itu suka terima yang tidak baik. Coba deh kalau orang ngomongnya nggak baik langsung masuk ya, tapi kalau orang yang ngomongnya baik susah diterima ya. Kalau misalnya itu Pak Joni itu terima mobil Mercy dan sebagainya, itu susah diterima di hati, betul nggak? Tapi coba kalau yang negatif pasti diterima seperti itu. Apalagi jemaat suka sekali dengan pendeta, cerita pendeta negatif. Tapi hari ini itu pun akan disembuhkan oleh Tuhan. Yang terima-terima yang negatif, terima-terima yang kurang baik, itu disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Yeremia 30 ayat 17 berkata, sebab aku memulihkan kesehatanmu. Katakan amin. Aku memulihkan kesehatanmu. Katakan amin. Aku akan menyembuhkan luka-lukamu. Firman Yahwe, firman Tuhan, karena mereka telah menyebutmu orang buangan dengan berkata, inilah Sion, tidak ada seorang pun yang mencari. Saudara kalau baca ini, saudara pikir ini ayat ini gampang, ayat ini susah. Bangsa Israel pada waktu terima ayat ini, mereka lagi dalam penjajahan, mereka tertekan. Saudara-saudara tidak seperti saudara bisa masuk ke gedung gereja enak seperti ini. Waktu mereka terima ini, mereka lagi dalam keadaan tertekan, mereka tidak enak, mereka terjajah. Tapi firman Tuhan ini datang kepada mereka. Aku menyembuhkan, aku memulihkan kesehatan.
hari ini kalau ada yang terjajah, mungkin saudara tidak terjajah dalam hal kebebasan, tapi mungkin saudara terjajah soal uang, Tuhan pun akan menyembuhkan. Ya, dikatakan di dalam bagian ini, aku akan memulihkan kesehatan, aku akan menyembuhkan luka-luka batin hari ini. Ibu-ibu ini yang suka luka batin, ya. Coba tolong ya saya ibu-ibu. Kadang-kadang kalau suami bilang saya capek, ibu-ibu ini kan selalu maunya ngomong, ya, mau ngomong cabai aja 1 jam, tuh loh, ngomong cabai 1 jam, apalagi ngomong uang, ya. Habis itu suaminya cuma bilang begini, saya sudah ngerti, betul? Bapak-bapak kalau ngomong istrinya kan, kalau udah capek, saya sudah ngerti, betul? Bapak-bapak kalau ngomong sama ibunya, apalagi kalau udah tempat tidur, udah capek, saya sudah ngerti. Ntar besok aja ngomongnya. Besok habis kau bilang berangkat, kan gitu loh. Amin saudara. Tapi bapak-bapak di sini nggak ada. Ya, biasanya di mana-mana banyak ya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Tuhan kiranya memberkati kita dalam bagian ini. Coba saudara kita masuk ke dalam perjanjian baru. Slide berikut. Yesus Kristus adalah dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib. Kita jangan cuma ngomong saudara, ya, tabib yang ajaib, teng-teng gitu, hanya sampai nih ngomong. Saya mau bersaksi kepada saudara, saya jadi hamba Tuhan itu karena saya sakit. Saya ulang sekali lagi, saya jadi hamba Tuhan itu karena saya sakit. Ya, lambung saya tipis, dan dokter bilang tiap 5 menit mesti makan, kalau tidak tiap 5 menit makan lambungnya pecah. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ini SMA kelas 3, saya puasa. Tuhan, kalau saya mau mati saya masuk surga. Saya bilang, kalau saya mati saya masuk surga. Saya puasa di rumah sakit Teli. Ya, orang Manado tahu tuh rumah sakit Teli. Saya puasa. Ketika saya puasa, Tuhan menjamah saya. Tuhan sembuhkan saya. Sampai hari ini saya tidak lagi sakit yang dimaksud. Makanya waktu ibu gembala di tempat ini rasakan sakit itu, saya bilang saya sudah lewatin sakit itu. Ya, 5 menit saya mesti makan. Makanya saya familiar sekali sama yang namanya crackers itu. Ya, karena dulu saya tiap di kelas setiap 5 menit saya mesti makan. Saya bertindak dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, dan hari penyakitnya tidak ada lagi dalam kehidupan saya. Saya itu saudara-saudara, kalau kita bilang Yesus tabib yang ajaib, tidak hanya ngomong, tapi mengalami. Banyak orang Kristen hanya Kristen apa saudara? Kristen orang buta. Belum tahu Kristen orang buta? Ada orang buta dia nyanyi begini. Saya minta maaf ya, saya tidak lagi bermaksud ngomongin kecacatan hari ini, tidak. Dia bilang begini, dia nyanyi, burung ruri katanya, terbang tinggi katanya, semua pakai katanya, karena dia tidak melihat. Banyak orang Kristen juga, orang Kristen seperti itu, orang Kristen buta, nyanyinya burung ruri katanya, mujizat katanya, sembuh dari sakit katanya, betul? Hari ini saya mau katakan kepada saudara, saudara alami kesembuhan daripada Tuhan, saudara nikmati kesembuhan dari Tuhan dalam nama Yesus. Hari ini saudara nikmati, bukan hanya saudara katanya, tapi saudara nikmati itu di dalam kehidupan saudara. Saya mengalami itu di dalam hidup saya. Maksudnya tadi malam saudara-saudara, asam urat saya naik, ya, asam urat naik karena rakus. Benar nggak? Haleluya. Tapi Tuhan bilang gini loh, ya, pada waktu saya makan, terus saya ngalami sakit, sama Tuhan sembuhkan. Memang enaknya semua. Enak itu kan cuma di sini sampai sini kan, lepasnya sudah tidak enak lagi ya. Ah, seperti itu ya. Saya berdoa dalam nama Yesus,
Sembuh nggak? Kalau enggak nggak bisa jalan. Ya di sini. Saudara kasih dalam Tuhan luar biasa. Amin. Itu saudara kasih dalam Tuhan. Saya ngalamin. Jadi bukan cuma cerita. Saya nggak mau kita cuma cerita. Matius 4 ayat 23. Tolong slide selanjutnya. Yesus berkata di dalam Injil, Yesus pergi berkeliling ke seluruh Galilea sambil mengajar di sinagog-sinagog mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta apa? Menyembuhkan satu penyakit saja. Hah? Segala benar. So saya mau katakan kepada saudara hari ini, sakit apapun, ya, termasuk lagu itu, kan ada lagu dangdut itu, sakitnya pun di sini. Itu pun Tuhan sembuhkan hari ini. Iya benar saudara. Ya, kalau di sini ada bapak-bapak jadi Bang Koyin, ya 3 kali puasa, 3 kali lebaran nggak pulang-pulang, Tuhan juga mau sembuhkan ini. Betul saudara. Ya, tapi saya percaya bapak-bapak di sini nggak ada Bang Koyin. Semua Daniel. Amin. Haleluya. Amin saudara. Iya seperti itu saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Matius 4 ayat 24 berkata, maka kabar tentang dia menyebar ke seluruh Syria. Mereka membawa kepadanya semua orang yang menderita berbagai penyakit dan tersiksa, dan mereka yang kerasukan roh jahat, dan yang menderita sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu dia apa? Menyembuhkan mereka. Lalu dia menyembuhkan mereka. Yesus yang sama ada di sini. Amin saudara. Saya robek ya. Lihat saya saudara. Kenapa saya bilang Yesus yang sama ada di sini? Saudara lihat ini. Saudara lihat angin ini. Saudara lihat angin? Tidak. Tapi kenapa ini bergerak? Karena tiupan. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Mungkin secara kasat mata saudara tidak lihat, tapi dia ada di sini. Saya pernah dari Padang ke Mentawai. Saudara tahu? Ini ferinya, kapal feri itu ya, ada mobilnya di dalam. Ini mobil. Saya tanya Tuhan, apakah hari ini waktu saya untuk Engkau panggil? Ulang lagi saya tanya Tuhan, Tuhan apakah hari ini Engkau mau panggil pulang bersama saya dengan Ferry? Tuhan bilang enggak, Engkau harus menginjil saya. Saya penginjilan ke Mentawai saudara-saudara. Dan hari itu Tuhan suruh saya tidur. Luar biasa. Ya, Tuhan bilang kamu tidur, besok kamu sudah sampai di sana. Saya tidur sudah. Ketika saya bangun tidur, saya sudah sampai di Mentawai. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan itu nyata di dalam hidup saya. Saya mau katakan kepada saudara hari ini, jangan itu hanya tertulis di kertas. Saya ulang sekali lagi, firman Tuhan itu jangan hanya tertulis di kertas. Biar itu saudara alami. Kalau Tuhan Yesus berkata, kalau firman Tuhan berkata, Dia menyembuhkan mereka, saudara harus alami firman saudara. Itu tidak hanya tertulis di Alkitab, itu tidak hanya tertulis di sana, tapi biar itu saudara alami dalam kehidupan saudara. Ini yang saya sampaikan kepada saudara. Percuma kita menjadi Kristen, percuma kita menjadi anak Allah, tapi hidupnya kepet-kepet, hidupnya morak-marik, hidupnya gak benar. Saudara-saudara, saya katakan kepada saudara, Yesus itu real. Amin saudara. Amin. Yesus itu nyata, Yesus itu ada. Yesus yang sama di sana, itu pun Yesus yang sama, dia ada di sini. Dia mau itu terjadi dalam kehidupan saudara. Saya mau saudara, sakit perutkah hari ini, atau seperti saya asam urat, ya Tuhan mau sembuhkan.
Mungkin ada ibu-ibu yang hari ini kepahitan di hati saudara, Tuhan juga mau nyembuhin. Kalau saya cerita banyak sekali pertolongan Tuhan, banyak sekali, satu persatu Tuhan taruh di hati saya. Nanti kalau saya mau cerita buat saudara, luar biasa. Saya dari Ruko, mungkin saudara kalau saudara ke AB mau ke Payah Saryo Tepat, dulu kan ada GBI Kristos di situ, di AB. Yang punya Ruko bilang begini sama saya, Pak, besok bapak mesti pindah, barang-barang banyak di situ. Tuhan bilang sama saya, aku sudah siapin, pindah aja. Terus saya tanya, gimana Tuhan rukonya? Udah, aku sudah siapin. Siangnya saya ketemu sama yang punya ruko di sebelah, yang punya ruko di sebelah bilang, Pak David pakai aja ruko. Pak David pakai aja ruko. Amin saudara. Itu semuanya kalau bahasa bilang gracias, gratis, nggak bayar. Rumah yang saya tempatin hari ini pun itu kasih karunia Tuhan. Jadi kalau saya nyanyi, ku ada sebagaimana ku ada, kan itu saya nikmati di dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Tuhan Yesus baik. Saya nikmati juga dari ujung kaki saya sampai rambut saya, semua kasih karunia Tuhan. Jadi saya sampaikan ini, saya bukan tukang jual obat di sini. Ya, saya menyampaikan Yesus yang saya alami. Saya ulang sekali lagi sama saudara, saya sampaikan Yesus yang saya alami, Yesus yang saya nikmati. Itu terjadi, saudara, nikmati dalam kehidupan saudara. Itu bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Itu yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara hari ini. Ya, bukan karena saya diundang, tidak saudara. Sebelum saya datang ke sini, saya sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang saya mau sampaikan kepada jemaatku di sana? Tuhan bilang sampaikan. Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Ya, jangan Yesus itu hanya sebutan saja. Ya, jangan Yesus itu hanya ucapan saja. Jangan Yesus historis. Yang saya sampaikan di sini bukan Yesus historis. Ya, bukan Yesus yang kemarin. Yesus yang real, Yesus yang ada, Yesus yang nyata, Yesus yang memperbuat untuk saudara. Itu saudara-saudara Yesus yang saya sampaikan hari ini. Bukan Yesus yang kemarin. Itu cerita di Injil. Bukan itu. Apakah Yesus hanya cerita di Injil? Tidak. Kristen paling banyak cerita tentang Yesus yang kemarin. Yesus historis. Yesus sekarang yang sama cerita. Yesus yang bagaimana? Yesus yang sekarang. Yesus yang memulihkan hidup. Yesus yang sembuhkan sakit. Yesus yang angkat kesusahanmu. Yesus itu yang saya beritakan kepada saudara. Jadi saudara-saudara ini kasih Tuhan. Kalau tiap tahun kita ngadain Natal, hanya cerita Yesus saja, tapi sudah tidak alami. Anak saya ketika dia sakit, belum lama ini, masuk rumah sakit katanya COVID. Saya bilang, bagaimana COVID anak ini di dalam rumah seharian? Ya, kerja di dalam rumah. Anak saya sudah bisnis, sudah walaupun umurnya masih 17, dia punya bisnis sendiri, dia punya 2 karyawan di rumahnya, saudara-saudara. Ya, waktu sakit dibilang COVID, dari telepon saya bilang, nggak usah takut, Tuhan Yesus ada serta. Ketika diperiksa bukan COVID. Saya tanya sama adik saya yang di Jakarta, dia bilang 3 hari lagi sembuh. Saya bilang, Tuhan, kau dengar perkataan si dokter ini, engkau lebih besar dari dokter yang mengatakan. Adik saya dokter di Menteng, Jakarta. Saya bilang, dia aja bilang 3 hari. Amin saudara, engkau lebih dari dia, dan Tuhan sembuhkan. Saya mau katakan kepada saudara, udah lama sih. Saya mau sampaikan Yesus yang ajaib itu ada di sini, dan Dia mau menyembuhkan saudara.
tidak biasa dia nemui saudara hari ini. Mari saya membaca buat saudara hari ini. Yohanes 5:7 berkata, kepada orang sakit itu menjawab kepadanya, orang sakit itu menjawab kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang masukkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya bergoncang, dan sementara aku mendatanginya, orang lain mendahului turun sebelum aku. Lihat saya sini, semua lihat saya. Bethesda tidak akan menyembuhkan sakitnya. Orang sampai jadi ingin rumah sakit Bethesda. Cerita ini bukan cerita Bethesda sebenarnya. Ini bukan cerita Bethesda. Ini cerita Yesus yang ajaib. Sepulang sekali lagi, cerita ini bukan cerita Bethesda. Cerita ini bukan cerita kolam Bethesda. Cerita ini cerita tentang Yesus yang ajaib, Yesus yang luar biasa, Yesus yang menyembuhkan. Saudara lihat cerita ini. Orang itu mau disembuhkan oleh Yesus. Yesus tanya, mau nggak kamu sembuh? Dia bilang nggak ada yang celupin gua ke Bethesda. Mau disembuhin masih bilang Bethesda. Kadang-kadang kita juga begitu. Mau dipulihkan Tuhan, mau disembuhkan, nggak ada Bethesda, nggak ada saudara, nggak ada orang kaya, nggak ada dokter, nggak ada duit. Itu semua Bethesda, saudara. Duit, dokter, rumah sakit, apalagi paman, tulang. Ya kalau orang Batak bilang martulang, saudara. Ya itu Bethesda. Tapi sekarang yang datang bukan kolam Bethesda, yang datang Yesus. Mau nggak kamu sembuh? Amin. Mau nggak kamu sembuh? Usahamu Tuhan sembuhkan, penyakitmu Tuhan sembuhkan, dompetmu pun Tuhan sembuhkan. Amin, saudara. Saya mau saudara nikmati berkat Tuhan ini. Yesus berkata apa? Bangunlah, angkat topimu dan hari ini Yesus yang sama berkata, bangunlah. Amin. Yesus berubah? Tidak. Saya ngalamin sendiri. Kalau saya cerita, saya ngalamin. Saya bisa ketemuan di sini sendiri juga. Saya ngalamin itu dalam hidup saya. Yesus yang sama, Yesus yang ajaib, Yesus yang luar biasa itu ngomong kepada saudara hari ini, bangunlah, angkatlah tilam. Kalau ada yang gak kuat lagi, kalau ada yang mulai lemah, kalau ada yang mulai berpikir negatif, kalau ada lagi pikiran saudara saya tidak sembuh, bagaimana ini Tuhan? Kalau ada pikiran-pikiran negatif, Tuhan bilang lagi, bangunlah, lepaskan semuanya. Amin. Itu mengangkat tilam artinya angkatlah hal-hal yang negatif, angkatlah hal-hal yang lama, angkatlah hal-hal apa saudara? Yang gak benar itu, ya. Hal-hal apa saudara? Yang sakit, masa lalumu yang gak benar. Bangun. Amin. Bangun. Ya. Berjalan. Berjalan. Haleluya. Dia relax. Berjalan. Saya mau saudara-saudara kita nikmatin berkatnya hari ini buat saudara. Kita nikmatin. Mari tutup mata jasmani saudara. Haleluya. Kalau ada yang sakit, Dia bisa menyembuhkanmu hari ini. Dia sanggup menyembuhkanmu hari ini. Yesus yang sama ini ada di sini dan Dia mau menyembuhkanmu. Haleluya. Kuramatakan amasi. Hari ini Tuhan, sakit apapun dalam nama Yesus, sakit apapun hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkannya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus,
Kita masuk ke slide berikutnya. Ini kepastian. Seketika itu juga sebelah orang itu. Ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Hari itu adalah hari Sabat. Saya mau saudara, setelah saya berkhotbah, banyak dari saudara yang disebut. Saya kalau bercerita saya bisa nangis di sini. Saya melihat betapa besar pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mau kasih tahu sama saudara, sepanjang umur hidup saya hanya 2 kali beli 1 rumah dan 1 rumah. Setelah itu ketika kami pindah dan lain, kami sudah tidak beli apa-apa lagi. Jadi hidup saya sampai hari ini hanya pertolongan Tuhan. Tiap hari saya hanya berdoa, berkat-Mu apalagi Tuhan yang saya mau terima. Setiap pagi kalau saya berdoa sama istri saya pegang tangan, saya cuma mau tanya, mujizat apa lagi Tuhan yang mau buat hari ini buat kami. Dan tiap hari kami penuh dengan mujizat. Dan saya mau beritakan itu kepada saudara, Yesus itu yang ajaib, Yesus itu yang sangat. Dia juga mau membuat buat saudara. Mungkin ini cerita terakhir buat kita, ya. Satu bagian lagi. Slide berikut. Haleluya. Ketika semua orang, apa saudara, sudah berkata tidak ada harapan lagi, bagimu Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Ada yang ngomong, mungkin dokter ngomong, Pak, sudah tidak ada harapan lagi. Mungkin mertua ngomong, rumah tangga tidak ada harapan lagi. Mungkin orang bank bilang, Pak, bisnis Bapak sudah tidak ada harapan lagi. Saya nggak tahu berapa banyak kata kalimat ini saudara dengar di telinga saudara. Kalau kami hamba Tuhan, Pak, pelayanan sana sudah tidak ada harapan lagi. Dan itu paling saya nggak suka dengar. Ya, ada yang ngomong seperti itu di dalam hidupmu. Ibu, rumah tanggamu sudah tidak ada harapan lagi. Bapak, penyakitmu sudah tidak ada harapan lagi. Tapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Kejadian ini terjadi. Kejadian ini terjadi dalam Markus 5 ayat 35. Ketika dia masih berbicara, datanglah orang-orang dari pemimpin sinagoga itu dan berkata, anakku sudah mati. Mengapa engkau masih menyusahkan guru? Ini cerita tentang Yesus. Anak sudah mati, mau ngapain lagi? Nggak usah susah-susah lagi. Ayat 36 berkata, saya mau cerita dulu deh sebelum ke ayat 36. Dengar saya saudara, di sekeliling saudara tidak ada kalimat yang benar yang pasti sampai ke telinga, termasuk saudaramu yang mikir kanan. Banyak yang bicara negatif, banyak yang bicara miring, banyak yang kita nggak benar. Wah, kalau penyakit itu mah susah disembuhin. Wah, kalau yang ini mah nggak bisa. Itu saja yang ada yang masuk ke telinga saudara. Tapi saya mau berkata kepada saudara, dia sanggup, dia mau, dia bisa menyembuhkanmu. Firman Tuhan berkata, saudara, slide berikut saudara yang kasih di dalam Tuhan berkata, oh ini ya, segera setelah Yesus mendengar, jadi langsung saudara, ketika berita itu datang, Yesus langsung datang, langsung mengatakan, segera setelah Yesus mendengar apa yang mereka katakan, dia berkata kepada pemimpin sinagoga itu, jangan takut, jangan takut, percaya saja. Kadang-kadang kita suka ditakut-takuti dengan kalimat-kalimat miring, dengan berita-berita yang tidak benar. Tapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Sampai melihat mujizat Tuhan hari ini.